Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Gibral Barasetiawan dengan nomor NIM 23320110118. Saya Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Saya sekarang menempuh di semester 3. Tugas video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UTS, Hukum Internasional, pembahasan singkat tentang kuliah MSU dengan Malaysia. Mungkin tanpa berlama-lama, izinkan saya memaparkan apa saja menjadi tema yang akan saya bawa. Itu adalah pengantar hukum keamanan pangan di Malaysia. Langsung saja, keamanan pangan melibatkan berbagai proses dalam penyiapan, penanganan, dan penyimpanan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen dan pengusaha pangan. Hal ini untuk melindungi konsumen dari segala infeksi bawaan makanan, yaitu risiko fisik, kimia, dan biologis dari pertanian ke pabrik hingga ke meja makan. Di Malaysia terdapat banyak standar dan peraturan keamanan pangan. Kementerian kami melalui Divisi Mutu Keamanan Pangan FSKD, Kementerian Kesehatan memainkan peran penting dalam mengendalikan keamanan pangan. Kami memiliki Undang-Undang Pangan 1983 dan Peraturan Pangan 1985 untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan di Malaysia. Lalu selanjutnya, FSKD bertanggung jawab atas beberapa aspek, yaitu proyek kepatuhan nasional, kegiatan administrasi ekspor pangan, kegiatan persetujuan pra-pasar, kegiatan pencegahan keracunan pangan, kegiatan komunikasi dan urusan konsumen, dan kegiatan Pusat Pemilihan Keamanan Pangan Internasional FSTC Malaysia, laporan tahunan keamanan dan kualitas pangan 2018. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa FSKD menjalankan peran penting dalam kegiatan pemeriksaan dan jaminan kualitas, juga pada penilaian penyelesaian tindakan yang dilakukan. Penting juga untuk dicatat bahwa Organisasi Perdagangan Dunia WTO memainkan peran utama, yaitu dalam penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi SPS disingkatnya oleh pemerintah yang melibatkan tindakan keamanan pangan, kesehatan hewan dan tumbuhan. Fokus mendasar SPS adalah STS, bahwa semua negara harus terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa makanan bagi konsumen dan mencegah penyebaran hama atau infeksi di antara hewan dan tumbuhan. Nah, masuk ke hukum keamanan pangan di Malaysia. Pemberlakuan Undang-Undang Pangan tahun 1983. Ada perubahan besar terhadap pengembangan keamanan pangan di Malaysia. Ini membawa perubahan pandangan dalam bidang keamanan pangan. Undang-Undang Pasal 1983 ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat dari masalah pangan dan juga mengekang penyalahgunaan pangan dalam hal penyiapan, penjualan, dan konsumsi. Undang-Undang Pangan 1983 Undang-Undang Food Code Act 1983 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan dan penipuan dalam persiapan, penjualan, dan konsumsi. Undang-Undang Pangan 1983 mencabut undang-undang negara
dan obat-obatan terlarang 1953, Peraturan Kesehatan Masyarakat Serangka 1960, dan Peraturan Kesehatan Masyarakat Sarawak 1963. Lanjut. Pasal 2 Undang-Undang Pangan 1983 cukup penting karena mendefinisikan konsep-konsep penting seperti iklan, label pangan, dan tujuan penjualan, dan definisi-definisi itu cukup penting karena definisi-definisi ini akan menjadi sumber rujukan bagi para ahli hukum dalam menjadikan kasus-kasus yang terkait dengan keamanan pangan di Malaysia. Pasal 3 Undang-Undang Pangan 1983 cukup penting karena mengatur kewenangan Menteri dalam mengangkat petugas untuk menegakkan keamanan pangan di Malaysia. Bagian ini memberikan wewenang kepada petugas untuk mengumpulkan sampel untuk dianalisis. Peran kerangka hukum pada hukum di Malaysia tercantum dalam Undang-Undang Pangan 1983. Berbagai tindakan dapat produser pangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ketentuan hukum seperti pasal 11 Undang-Undang Pangan tahun 1983 yang terkait dengan penutupan tempat yang tidak bersih. Pasal ini menyatakan bahwa direktur atau pejabat yang diberi wewenang dalam kasus tertentu dapat secara tertulis memerintahkan atau disanksi sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan kesehatan dan pemilik atau penghuni tempat tersebut tidak mematuhi perintah tersebut, maka itu adalah pelanggaran, dan jika tidak bersalah dapat dipenjara selama tidak lebih dari 5 tahun atau denda atau keduanya. Selanjutnya, menurut bagian 2 dari Undang-Undang Malaysia tahun 1983, makanan didefinisikan meliputi setiap barang yang diproduksi, dijual, atau disajikan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia yang masuk ke dalam atau digunakan dalam komposisi persiapan pengawetan dari setiap makanan atau minuman, dan termasuk kembang gula, bahan kunyah, dan setiap bahan dari makanan, minuman, kembang gula, atau bahan kunyit tersebut. Dari definisi ini, makanan mencakup segala sesuatu yang diproduksi, dijual, atau disajikan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, dan bahan apapun yang dicampurkan dalam makanan itu, air minuman apapun termasuk gula-gula dan bahan kunyah, namun ini tidak termasuk unggas hidup, MMP, Samiantum, dan ORSP Reg 1958 1 MLJ 166. Lebih jauh lagi, Parlemen Malaysia telah memasukkan definisi hewan dalam pasal 2. Pencantuman terpisah dari definisi hewan harus berarti bahwa hewan baik yang hidup maupun yang mati berbeda dari bahan-bahan yang disebutkan dalam definisi pangan. Badan yang terlibat dalam keamanan pangan. Salah satu instansi yang berperan penting dalam keamanan pangan adalah bidang mutu dan keamanan pangan. Tujuan FKST adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan dan penipuan dalam persiapan, penjualan, dan penggunaan makanan. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pemutahiran peraturan undang-undang pangan, kode praktik, dan pedoman. Penegakan peraturan perundang-undangan pangan, penentuan produsen makanan pangan, inspeksi dalam penegakan standar makanan impor, dan lain-lain. FSGD juga bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat. FSGD dibentuk untuk memastikan bahan pembuatan makanan dikelola sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan yang disetujui oleh Buklet Divisi Makanan dan Mutu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dengan tindakan atau seperti apa, mohon dimaafkan.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.